لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillah, insyaallah kita melanjutkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat elok akhlaknya dan sangat agung wibawanya. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau juga pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh Ahmad. Salah satu bentuk sikap tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, ada beberapa orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik dan anak orang yang terbaik di antara kami, wahai junjungan kami dan anak dari junjungan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyanggah seraya berkata, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammad abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Wahai sekalian manusia, katakanlah sewajarnya saja, jangan sampai kamu digelincirkan setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka jika kamu mengangkat kedudukanku jauh melebihi kedudukan yang dianugerahkan Allah azza wa jalla kepadaku. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sebagian orang ada yang menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan, sampai-sampai ia meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib atau meyakini bahwa beliau memiliki hak untuk memberi manfaat dan menurunkan mudarat, bahwa beliau dapat mengabulkan segala permintaan dan menyembuhkan segala penyakit. Padahal Allah azza wa jalla telah menyanggah keyakinan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentunya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Al-A'raf 188. Demikianlah akhlak Nabi yang mulia, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik manusia di muka bumi dan seutama-utama makhluk di kolong langit. Beliau senantiasa tunduk patuh dan bertaubat kepada Rabb-Nya. Beliau tidak menyukai kesombongan, bahkan beliau adalah pemimpin kaum yang tawadhu dan penghulu kaum yang tunduk patuh kepada Rabb Azza wa Jalla. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan, tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau, karena mereka mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai cara seperti itu. Diriwayatkan oleh Ahmad. Layangkanlah pandanganmu kepada Nabi umat ini. Saksikan sikap tawadhu beliau yang sangat mengagumkan dan keelokan akhlak yang langka ditemukan. Beliau tetap bersikap tawadhu terhadap seorang wanita miskin. Beliau luangkan waktu untuk melayaninya, padahal waktu beliau penuh dengan amal ibadah. Tentang tawadhunya Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran.
semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berakhlak sebagaimana yang tertera di Al-Qur'an. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mencintai kalamullah Al-Qur'an dan rajin mentadabburinya. Allahumma amin. Juga Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Diutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu ada di kaum jahiliyah, ada beberapa akhlaknya, tetapi tidak sempurna, bahkan sebagiannya bertentangan dengan akhlak mulia. Tapi Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Kemudian di antara bentuk tawadhu, Rasulullah SAW tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "La tutruni kama aturtin nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abd faqulu 'Abdullah wa Rasul." Jangan kalian sanjung saya secara berlebihan di atas kapasitas saya. Sebagaimana orang-orang Kristen Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, itu melebihi dari kadarnya Isa alaihissalam. Saya hanyalah Abdullah. Itu kita semua Abdullah, bukan? Abdullah kita semua. Dari sisi ini sama kita dengan para rasul dan para nabi dan para solehin. Tapi ada satu poin, satu gelar lagi, yaitu Rasulullah. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Ya, Abdullah, kita semua Abdullah, ibadullah. Tapi kita bukan mursalin. Beliaulah Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika dalam riwayat Anas, Rasulullah pernah dijunjung, ya, disebut, "Wahai the best man," dan "the son of the best man." Orang terbaik kami, junjungan kami, dan anak dari junjungan kami. Ini perkataan ini secara hakiki, secara realitas sahih enggak? Orang terbaik, wahai Muhammad, orang terbaik kami, anaknya dari orang terbaik kami, kamu junjungan kami. Sahih enggak secara sahih? Tapi Rasulullah kenapa menyangga? Yang ditakutkan adalah ini, yastahwiyannakumus syaitan. Itu digelincirkan oleh syaitan. Itu yang ditakutkan. Jadi Rasulullah menutup pintu erat-erat sebelum terjadinya keburukan yang ditakutkan. Ya. Sebelum terjadinya keburukan, yaitu ghulu, maka ditutup pintu itu. Padahal ini benar, Rasulullah ada tuntunan junjungannya, benar, orang terbaik, iya benar. Tetapi melihat orang-orang ini, para sahabat ini memuji beliau, itu tidak dengan sikap, maksudnya, atau Rasulullah SAW memprediksikan akan terjadi ghulu kalau misalnya ini dibiarkan. Ya, begitu juga misalnya seorang guru atau dai atau ustadz, ketika diri merasa takut sanjungan mad'u itu membuat dirinya nanti takabur, atau mad'unya itu akan ghulu terhadap dirinya, maka cepat-cepat tutup. Itu saking takutnya, dan itu merupakan sikap tawadhu. Dan Rasulullah dai juga merupakan sikap tawadhu. Misalnya kalau seseorang kajian duduk di atas, maksudnya di atas kursi dengan ada meja. Kalau ditakutkan dari situ akan ada pada dirinya nanti kesombongan dan merasa lebih mulia dibandingkan orang-orang yang mendengarkan, maka cepat-cepat tutup bab itu. Yaitu misalnya turun lagi ke bawah. Itu bisa kayak gitu, kecuali kajian yang puluhan orang. Karena kalau di bawah duduknya, ntar orang pada kayak gini-gini berarti. Gitu. Itu beda-beda konteks kalau itu. Ya, beda lagi. Ya. Sebagian orang ada yang menyanjung Rasulullah itu berlebihan sampai meyakini Rasulullah mengetahui ilmu gaib. Rasulullah mengetahui apa yang Allah kasih tahu. Udah itu aja. Mungkin gaib bagi kita, namun Rasulullah tahu karena Allah yang kasih tahu, bukan karena secara zat Rasulullah punya hak, punya kuasa untuk mengetahui hal-hal yang gaib, enggak, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Rasulullah memiliki hak untuk memberikan manfaat atau menurunkan madarat, ini bisa menjadi kesyirikan. Kalau diyakini bahwasanya Rasulullah secara zat tanpa kuasa Allah, itu bisa menjadi syirik akbar jadinya. Ya. Juga beliau dapat mengabulkan segala permintaan dan menyembuhkan segala penyakit, ini juga syirik. Sebagaimana sebagian dari orang-orang yang sayangnya masuk ke dunia sufi. Ya, dikatakan
Salawat apa? Iya, semacam itu. Menghadirkan arwah fulan. Kemudian gurunya karena saking diagukannya dengan khurafat. Anda pernah mendengarkan? Anda pernah? Seperti juga mungkin antum sekalian pernah bergaul sama teman-teman yang seperti itu. Sufi versi tarekat yang benar-benar punya tarekat masing-masing. Itu guru saya dulu, pas saya sebut namanya dia langsung hadir. Waktu itu masih hidup gurunya. Gurunya namanya Pak Maksum, Kiai Maksum. Iya, saya butuh pertolongan. Tiba-tiba saya manggil Pak Maksum gitu. Tiba-tiba dia hadir. Padahal dia tadi ada di rumah sana jauh. Tiba-tiba dia ada di sini dia. Bertanya, ada apa? Apa yang kau ingin? Masya Allah, sampai segitunya. Anda sulit mengingkarinya karena waktu itu tahun 2005 Anda masih jenggot Anda masih 1 helai 2 helai. Jadi nggak bisa ngomong Anda segitunya gitu loh. Masya Allah, Anda aja usaha fitrah masih kecil ketika itu. Mana mungkin kayak gini kan? Gitu. Tapi itulah ketika Allah menggelincirkan suatu kaum atau orang, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Itu tadi permasalahan tentang tawadhu Rasulullah. Baik, masih kemudian dari Anas bin Malik Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadu kepada beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, saya membutuhkan sesuatu dari Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Pilihlah di jalan mana yang kamu kehendaki di kota Madinah ini. Tunggulah aku di sana. Niscaya aku akan menemuimu, melayani keperluanmu." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau hadir dengan segenap jiwa yang terpuji lagi elok, menjulang tinggi ke tempat yang terpuji dengannya. Bila disingkap kasturi dari cincinnya kepada jagat raya, niscaya setiap orang akan merasakan harumnya, baik yang di gunung maupun di lembah. Sungguh beliau adalah pemimpin segenap ahli tawadu, baik dalam ilmu ataupun amal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila zira'in aw kira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya zira'un aw kira'un laqabil." Andaikan aku diundang makan dengan kaki atau ujung kaki hewan yang paling sedikit dagingnya sekalipun, niscaya aku penuhi undangannya. Andai kata aku dihadiahkan dengan kaki atau ujung kakinya, tentu akan aku terima hadiah itu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Semoga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang takabur dari sifat sombong dan angkuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah kesombongan. Diriwayatkan oleh Muslim. Sifat sombong merupakan jalan menuju neraka. Kita mohon perlindungan kepada Allah meskipun hanya sebesar biji zarah. Cobalah lihat hukuman yang ditimpakan kepada orang yang sombong dan angkuh cara berjalannya. Betapa besar kemurkaan dan kemarahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atasnya, dan betapa pedih siksanya yang dideritanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullihi tu'jibuhu nafsuhu marrajulun ra'suhu ya'talu fi mishyati idh khasafa Allah bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaiannya takjub dengan kehebatan dirinya sendiri. Rambutnya tersisir rapi, berjalan dengan angkuh, namun tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Dia terus meronta-ronta, ditelan tanah sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ini hadis terakhir, dan 2 hadis terakhir ini perlu kita perhatikan, bahwasanya kesombongan itu menyebabkan orang masuk ke neraka. Kemudian di sini ada seorang laki-laki berjalan mengenakan pakaiannya, yaitu ujub dengan apa yang dia punya, baik skill ataupun pakaian ataupun materi. Kalau zaman sekarang Masya Allah ini banyak banget ini, dan mungkin kita ya, di antaranya
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan takjub, sombong. Di antara bentuknya itu motor sebenarnya, moge dan semacamnya. Motor gede. Kemudian motor-motor yang cowok itu ya dengan atau yang knalpotnya dibesarkan itu masuk sebenarnya dalam sini. Ketika kita mengendarai motor yang gede itu pasti ada sesuatu yang thrilling di sini, ada bangga. Nah ini syaitonnya langsung datang itu. Ya. Takjub. Ini di sini takjub dengan kehebatan diri sendiri. Nah, ini maksudnya takjub dengan kehebatan motornya sendiri. Gimana tuh? Kalau takjub dengan kehebatan dirinya sendiri, dirinya nih yang hebat. Itu mungkin masih emang dirinya hebat gitu mungkin. Tapi kalau takjub sama motornya hebat gitu. Makin lebih buruk lagi sebenarnya. Dan betapa banyaknya orang seperti ini sekarang. Rambutnya tersisir rapi, kemudian pakaiannya nggak pakai helm, kemudian karena keker gitu kan, badannya sengaja di sini. Terus biasanya orang punya tato itu syaitonnya ada, itu orang punya tato itu. Orang punya tato belum bertaubat, syaitonnya ada. Di antara ciri khasnya adalah di mana dia tempat bertato di situ pasti dia akan memamerkan kepada orang. Ada tato di sini, pasti dia di sini lengannya digini supaya orang lihat ada tatonya, supaya orang lihat ada syaiton di situ. Itu syaiton seperti itu. Ya, semoga Allah beri hidayah yang seperti itu, termasuk kesombongan seperti itu. Tato itu dipamerkan termasuk bagian dari kesombongan, bahkan kesombongan untuk kekurangan pada dirinya. Ibarat orang miskin, kekurangan, sombong itu lebih buruk daripada orang kaya yang sombong. Lah ini kekurangan yang dia punya, yaitu tato, itu kan buruk, haram dalam Islam. Itu kekurangan, disombongkan ya lebih buruk lagi gitu kan. Lebih buruk lagi. Maka na'udzubillah dari kesombongan ini. Dan balasannya Allah menenggelamkannya dalam bumi. Dia terus meronta-ronta di telan tanah sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Segi